Bismillahirrahmanirrahim. Begitu disampaikan oleh Habil kepada Kabil, kakaknya, bahwa Allah itu menerima amal itu dari orang bertakwa. Lalu katanya, la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani, seandainya engkau membentangkan kedua tanganmu, bahasa sekarang menghunus, ingin membunuhku, litaqtulani, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Saya tidak akan mengulurkan tanganku untuk membalas ingin membunuhmu. Ini akhafullah, karena aku takut kepada Allah. Bukan berarti tidak berani. Dalam beberapa riwayat disebutkan, secara fisik Kabil dan Habil ini berbeda. Sang adik itu sebetulnya secara fisik lebih kuat daripada kakaknya. Jadi kalau seandainya saya melawan, saya mampu. Kalau berkelahi, mampu dia. Tapi dia mengatakan, saya nggak mau. Karena saya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni uridu an tabu'a bi itsmik wa itsmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin. Saya tidak ingin ada dosaku dan dosamu. Lalu kita semuanya menjadi orang-orang yang zalim. Tapi apa yang terjadi? Emosi. Fatawa'at lahu nafs. Dirinya itu sudah didominasi, sudah termotivasi amat sangat kuat. Qatla akhihi, untuk membunuh saudaranya sendiri. Nah, karena itu kata Ibnul Qayyim, usulul ma'asi thalatha. Dalam kitab Zadul Ma'ad, sumber kemaksiatan itu ada 3. Nomor 1, ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Ketergantungan hati bukan kepada Allah mengakibatkan orang terjerumus kepada kesyirikan. Dosa yang paling besar. Lalu kuwatus syahwah ghadabiyah, kekuatan syahwat emosi tapi yang mengakibatkan orang membunuh. Nah, lalu yang ketiga katanya adalah zina. Yang itu semuanya disanding oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan tatkala menceritakan tentang sifat ibadur rahman. Siapakah hamba-hamba Allah yang dikasihi itu? Allah berfirman, alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Orang-orang yang tidak menyeru Tuhan lain selain daripada Allah, tidak membunuh dan tidak berzina. Digandeng ketiga hal ini yang oleh Ibnul Qayyim disebut dengan usulul ma'asi, sumber segala kemaksiatan. Yang lainnya itu hanya tambahan dan cabang-cabangnya. Karena itulah ini disebut dengan dosa-dosa besar. Kemudian dirinya begitu berambisi ingin membunuhnya, faqatalahu, dan betul dia membunuh saudaranya. Tapi setelah membunuh apa? Fa asbaha minal khasirin, akhirnya dia menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Nyesal tapi sudah terlambat. Nah, dia tidak tahu harus seperti apa mengurus jenazah saudaranya. Sampai kemudian faba'atsallahu ghuraba. Allah mengutus seekor burung gagak. Yabhatsu fil ard, yang mencari tanah. Liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Ya, agar ditunjukkan bagaimana mengubur jasad saudaranya. Qala, dia lalu berkata begitu menyaksikan ada burung gagak yang berkelahi yang ternyata dia menggali-gali lubang di atas tanah, lalu kemudian itulah yang menjadi inspirasi bagi Kabil untuk menguburkan jasad saudaranya. Ya wailata, betapa rugi diriku katanya. Ajastu, aku begitu lemah, an aku namithla hadzal ghurab. Betapa lemahnya diriku, kenapa tidak seperti burung gagak tadi. Fa uwariya sawata akhi, aku mengubur jasad saudaraku. Fa asbaha minan nadimin, jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Ini disuruh oleh Allah kepada Rasul untuk menceritakan tentang cerita ini. Karena cerita ini terkait dengan hasad dan dengki yang kemudian
membuat orang terjerumus kepada dosa besar, yaitu membunuh orang. Nah, karena itulah dalam hadis disebutkan, inilah pembunuhan pertama kali terjadi di muka bumi. Inilah pertumpahan darah yang pertama kali terjadi di muka bumi. Sehingga ini menjadi sunnah sayyi'ah, tradisi dan sunnah yang buruk. Sehingga disebutkan dalam hadis, tidak ada orang yang tertumpah darahnya di muka bumi sampai hari kiamat nanti, kecuali Kabil ikut menanggung dosanya. Kenapa? Li'annahu awwala man sanna sunnatal qatli. Karena dialah yang pertama kali mencetus sunnahnya pembunuhan itu. Nah, karena itulah kenapa akhirnya di dalam Islam, kalau ada hal yang baik yang ditradisikan, itu kemudian menjadi sunnah hasanah. Menjadi amal jariah, mengalir pahalanya. Tapi di saat yang sama, kalau itu buruk, maka buruk. Kalau terjadi pembunuhan dan tiap hari terjadi pembunuhan, siapa yang nanggung dosanya? Luar biasa kan? Betapa banyak dosanya. Nah, demikian juga, siapakah yang pertama kali mencetus LGBT? Kaumnya Nabi Lut, laki lalu kepingin berhubungan dengan laki. Nah, kalau terjadi saat sekarang seperti itu yang menanggungnya kaum Nabi Lut dulu. Nah, karena itulah kita jangan sampai mentradisikan sesuatu hal yang buruk apapun bentuknya, apalagi lalu kemudian ditiru oleh orang lain.